Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashikur yang merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Dikisahkan Nabi Nuh hidup di dunia selama 950 tahun sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Pada usia 480 tahun, ia diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril dengan menyamar sebagai seseorang dengan wajah yang sangat tampan. Sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk meluruskan umatnya yang membangkang dan zalim. Saat itu Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin, kemudian melilitkan sorban kemenangan, serta memberi Nabi Nuh ikat pinggang yang disebut Syaiful Azmi. Kemudian seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Fumawil bin Jin bin Qabil bin Adam. Nabi Nuh kemudian mematuhi perintah malaikat Jibril. Darmasil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat, sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zalim pada saat itu. Ia adalah manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya. Dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi dan membuat baju hiasan emas, di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh laki-laki. Raja Darmasil juga merupakan raja yang menyembah dan mengagung-agungkan 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Yauk, Yaguts, dan Nazar. Perbuatan Darmasil sudah sangat zalim dan ingkar, sehingga Allah memberikan peringatan sangat keras yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh yang sudah keterlaluan membuat Allah mengirimkan azab yang amat pedih dan berat, yaitu berupa banjir bandang. Namun sebelumnya, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat untuk menampung pengikutnya yang taat dan beriman kepada Allah. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu sekitar 40 tahun. Selama proses pembuatan bahtera itu juga kesabaran Nabi Nuh terus diuji, berupa cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zalim. Pekerjaan Nabi Nuh itu dianggap sebagai upaya yang sia-sia dan gila karena membangun bahtera di atas bukit gurun pasir yang tandus. Air banjir mula-mula keluar dari sebuah oven atau tanur di dalam dapur Nabi Nuh, yang kemudian terus mengucur hingga membesar. Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang berpasang-pasangan, mulai dari binatang buas, burung, gajah, sapi, hingga semut. Istri dan putra Nabi Nuh, Kanan, membangkang dan ikut mencemooh bahtera Nabi Nuh, sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera beserta hewan-hewan lainnya. Allah dengan kuasanya telah mengatur segalanya, agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut, hingga naluri buasnya turun. Setelah semua pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, lalu pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup. Maka dengan begitu, air hujan mulai mengalir dari berbagai penjuru bumi dengan deras tanpa henti. Ini merupakan air hujan yang belum pernah terjadi selama bumi diciptakan. Dalam sekejap, debit air semakin tinggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyat yang membanjiri bumi. Nabi Nuh dikaruniai 4 putra, yaitu Kanan, Yafid, Sam, dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zalim dan durhaka. Mula-mula ia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan pura-pura beriman. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya. Kanan diminta untuk naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Namun dengan angkuhnya,
ia menolak. Ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah, dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang kafir." Kanan kemudian menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Dan dijawab pula oleh Nabi Nuh, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Banjir kemudian semakin meninggi, dan Kanan tetap tidak mau masuk ke dalam kapal dan ingin menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Namun upayanya sia-sia karena air banjir juga menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Melihat putranya tenggelam dan lenyap, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh merasa sangat sedih karena anaknya yang amat disayanginya itu tenggelam oleh azab Allah. Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan, karena Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Namun Allah menjawab bahwa putranya telah durhaka, dan bukan termasuk keluarga yang dijanjikan Allah untuk selamat. Bahtera Nabi Nuh berlayar selama 150 hari di lautan tanpa batas, sampai air banjir reda bersama umat yang beriman di dalamnya. Kapal terus berlayar hingga kaum Nuh yang zalim tidak tersisa. Setelah seluruh kaum Nuh yang zalim tenggelam, kemudian Allah memerintahkan bumi menghisap seluruh air dan memerintahkan langit menghentikan hujan deras tersebut. Setelah air banjir surut, bahtera terdampar di Gunung Judi, yang kemudian dijadikan untuk beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah. Namun untuk letak Gunung Judi ini banyak perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak atau di Turki. Menurut riwayat bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh yaitu Yafit, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Dengan kata lain, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Yafit melahirkan keturunan bangsa Rom atau Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Sedangkan putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.